Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara merupakan ibu kota baru bagi Republik Indonesia yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur, dalam rangka menggantikan DKI Jakarta yang selama ini telah menjadi ibu kota negara. Pemindahan ibu kota dilakukan guna mengantisipasi kepadatan penduduk, kemacetan parah, kerusakan ekosistem, dan kesemrawutan kota Jakarta yang dari hari ke hari semakin menjadi. Pemindahan ibu kota juga dimaksudkan sebagai pemerataan pertumbuhan perekonomian bagi negara dengan luas wilayah yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Pemindahan ibu kota tersebut tentunya membawa konsekuensi yang sedemikian kompleks, antara lain yang berkaitan dengan pusat pemerintahan yang selama ini berada di DKI Jakarta. Hal itu tentunya berdampak pula terhadap pemindahan aparatur sipil negara, ASN, ke IKN Nusantara, di Provinsi Kalimantan Timur. Pemindahan ASN ke IKN Nusantara sebelumnya telah dijadwalkan pada bulan Juli mendatang, dalam rangka memperingati dan menyemarakkan, serta mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa pemindahan ASN ke IKN bukan hanya berdasarkan kementeriannya, tetapi berdasarkan tingkat eselon dan disesuaikan dengan kesiapan jumlah hunian yang ada. Menpan RB telah menyiapkan beberapa skenario pemindahan ASN ke IKN Nusantara. Skenario pertama 14.000 orang, skenario kedua 11.000 orang, skenario ketiga 6.000 orang, dan skenario keempat atau terakhir adalah 3.216 orang. Namun demikian, pada akhirnya pemindahan ASN ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur tersebut mengalami penundaan, karena prasarana berupa 12 tower hunian untuk tempat tinggal ASN, akan dipergunakan terlebih dahulu untuk kegiatan persiapan dan kegiatan upacara memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2024. Pemindahan ASN pada akhirnya ditunda hingga bulan September 2024. Sehubungan dengan pemindahan ASN, Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa terdapat beberapa prioritas unit kerja pada beberapa kementerian lembaga yang akan dipindah secara bertahap. Prioritas pertama adalah 179 unit eselon 1 dari 38 kementerian lembaga, prioritas kedua 91 unit eselon 1 dari 29 kementerian lembaga, dan prioritas ketiga 378 unit eselon 1 dari 59 kementerian lembaga. Anas menambahkan bahwa pada prinsipnya, semua ASN kementerian lembaga pada satuan kerja pusat akan dipindahkan ke IKN. Pemindahan ASN akan dilakukan secara bertahap, dan setiap ASN diharapkan memperoleh satu unit hunian apartemen atau rumah dinas sesuai dengan kesiapan dan ketersediaannya. Hunian ASN saat ini tengah dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, dalam bentuk rumah susun. Perkiraan pemindahan ASN ke IKN akan dilakukan setelah pelaksanaan upacara kemerdekaan pada 17 Agustus 2024. Menyitir arahan Presiden Jokowi, Anas meneruskan bahwa urusan memindahkan ASN adalah bukan sekedar pindah tempat kerja, namun termasuk mendesain skema pemindahan yang komprehensif, mulai dari soal efektivitas kinerja, budaya kerja digital, hingga paradigma kerja birokrasi yang transformatif. ASN yang akan pindah ke IKN wajib memenuhi persyaratan kompetensi umum dan kompetensi teknis sesuai dengan jabatan ASN yang bersangkutan, dibarengi dengan penguasaan literasi dan substansi yang berhubungan dengan prinsip IKN, serta diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai budaya kerja aparatur sipil negara. Pemindahan ASN ke IKN Nusantara akan dilakukan dalam 3 fase, yakni jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Fase pertama, berfokus pada penyiapan miniatur pemerintahan. Fase kedua, berfokus pada penerapan shared office dan shared services system. Dan selanjutnya pada fase ketiga, implementasi smart government. Implementasi fase-fase tersebut menyesuaikan dengan ketersediaan gedung dan infrastruktur yang telah terbangun di IKN Nusantara.
Pegawai yang dipindah pada tahap pertama akan memperoleh tunjangan khusus sebagai pionir pindah. Pemerintah telah mengidentifikasi dan melakukan pendefinisian peran strategis kementerian dan lembaga, terkait seberapa penting peran kementerian lembaga terhadap negara, daya saing, dan kemandirian ekonomi. Di samping itu, dilakukan identifikasi peran dan fungsi kementerian lembaga sebagai sistem dukungan pengambilan keputusan, decision support system, dan sebagai strategic enabler dan/atau sistem pertahanan dan keamanan. Pemindahan ASN ke IKN akan dimulai secara bertahap. Pada bulan Juli 2024, ada sejumlah menteri dan jajaran yang akan mulai pindah ke IKN, salah satunya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, yang memang akan pindah pertama di bulan Juli 2024. Kemudian pada bulan Agustus 2024, IKN disiapkan sebagai tempat upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI yang ke-79, dengan melibatkan sekitar 1.500 personel. Selanjutnya pada bulan September 2024, dilanjutkan dengan pemindahan ASN secara lebih masif. Sebagaimana telah diketahui, pionir ASN yang akan dipindahkan ke IKN wajib memenuhi syarat kompetensi umum, kompetensi teknis, serta kompetensi tambahan, yang menguasai literasi digital, multitasking, menguasai substansi mengenai prinsip IKN, serta diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai budaya kerja ASN. Sistem kerja di Ibu Kota Negara Nusantara nantinya akan menerapkan pola kerja secara terpadu dengan fleksibilitas waktu dan lokasi yang dapat mendukung sistem kerja yang smart dan kolaboratif. Karenanya, guna mendukung sistem kerja yang diharapkan tersebut, dipandang perlu memperoleh dukungan talenta-talenta digital yang siap untuk mendorong akselerasi roda pemerintahan di IKN nantinya. Pemerintah telah menyiapkan kebijakan yang komprehensif terkait pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara Nusantara. Persiapan yang hampir rampung menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan semua tetap berjalan lancar. Pemindahan Ibu Kota Negara dari daerah khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur, menjadi langkah strategis yang bukan hanya membawa perubahan bangunan atau gedung pemerintah secara fisik, melainkan juga perubahan transformasi pola pikir, budaya kerja, dan dukungan sumber daya manusia. Di sana akan ada smart government. Kepindahan tersebut diharapkan juga dapat berdampak terhadap perbaikan ekosistem di Kota Jakarta, sekaligus mengurangi tekanan kepadatan penduduk, tekanan emosional, serta tingkat stres dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Menpan RB menginformasikan bahwa selain pemindahan pegawai dari pemerintah pusat, pengisian formasi ASN di IKN Nusantara juga akan dilakukan melalui rekrutmen calon ASN dan mutasi pegawai pemerintah daerah di wilayah Kalimantan Timur. Pemerintah menyiapkan alokasi khusus bagi putra-putri terbaik di wilayah Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur guna mengisi formasi ASN di IKN. Menpan RB menambahkan bahwa mutasi akan dilakukan melalui seleksi terbuka, sehingga penyelenggaraan rekrutmen dilakukan secara transparan, punya kualitas, dan bisa menggerakkan birokrasi dengan baik.